Pernah nggak sih Anda masuk ke ruangan, terus tiba-tiba, kosong gitu, lupa sama sekali gitu kenapa Anda ke sana? Ah, Atau mungkin, baru kenalan sama orang, namanya langsung hilang aja gitu, kayak nguap. haha, iya iya. Itu kayaknya problem umum ya. Nah, kalau iya Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang mikir momen-momen lupa ini, ya udah bagian dari nambah umur aja. Hmm. Tapi, gimana kalau itu nggak sepenuhnya benar? Hmm. Oke deh, ayo kita bedah nih. Hari ini kita mau coba kupas tuntas faktor-faktor apa aja sih yang sebetulnya ngebentuk kesehatan otak sama memori kita. Sip. Panduan kita kali ini dari buku keren Memory Rescue oleh Dr. Daniel Amen. Beliau ini kan neuroscientist klinis ya, sama psikiater juga. Betul, ahlinya di bidang ini. Nah, misi kita nih ya, buat ngebekali Anda semua pemahaman mendalam soal apa aja yang bisa nyolong memori Anda. Dan yang paling penting, apa yang bisa dilakuin buat ngelindunginya. Penting banget itu. Kita bakal fokus juga nih, gimana sih masalah itu sebetulnya kelihatan. Gejalanya kayak apa, terus apa yang bisa dideteksi lebih awal gitu. Ya, biar nggak telat sadarnya ya. Dulu Cicero pernah bilang, memori adalah perbendaharaan dan penjaga segala sesuatu. Dalam banget ya artinya. Iya, karena memori itu kan bukan cuma soal ingat fakta doang ya. Betul, tapi inti dari siapa kita, pengalaman kita, hubungan kita sama orang lain. Jadi ya jaga otak sama memori itu investasi paling dasar lah buat hidup kita. Fondasi banget. Nah, seringnya kan gini nih skenarionya. Kita ngerasa kok kayaknya memori mulai agak gimana gitu ya, terus ke dokter. Hmm. Mungkin dites memori sebentar atau mungkin di MRI terus kesimpulannya, oh wajar kok, kan usianya nambah. Nah, pertanyaannya cukup nggak sih pendekatan kayak gitu? Nah, itu dia. Sayangnya ya, pendekatan konvensional itu seringnya kurang cukup. Malah bisa bikin kita ngerasa aman padahal belum tentu. Loh kok gitu? Gini, masalah fungsional kayak gimana aliran darah di otak kita atau seberapa aktif area-area tertentu itu seringkali munculnya jauh sebelum ada masalah struktural yang kelihatan di hasil MRI. Oh, jadi MRI itu lihat bentuk fisiknya aja ya? Betul, teknologi kayak SPECT scan yang bisa lihat fungsi dan aktivitas otak, nah itu bisa nangkep perubahan fungsional ini lebih awal. Jadi kita bisa lihat masalahnya sebelum parah secara struktur. Ah, jadi kayak ngecek performa mesin mobil ya? Nggak cuma lihat ada penyok atau nggak di bodinya? Analoginya pas banget. Dan ini krusial. Soalnya ada studi dari UCLA yang dikutip di buku ini nemuin fakta yang agak bikin khawatir. Gimana tuh? Jadi, 95% penderita Alzheimer itu baru ketahuan pas udah stadium sedang sampai berat. Padahal, perubahan jelek di otaknya itu bisa mulai 10, 20, bahkan 30 tahun sebelum gejala pertama muncul. Wah, lama banget ya. Iya, makanya sekarang National Institute on Aging itu udah mengakui adanya fase preklinis. Belum ada gejala jelas, tapi kalau dicek pakai scan otak atau tes cairan tulang belakang, udah kelihatan tanda-tanda awal masalah. Jadi, tahu gimana masalah itu kelihatan di fase awal ini penting banget ya buat intervensi. Tepat sekali. Kita jadi punya kesempatan buat bertindak sebelum terlambat. Oke. Ini benar-benar ngubah cara pandang ya, kapan kita harus mulai peduli. Nah, sebelum lanjut, coba kita pahami dikit deh soal komputer super di kepala kita ini. Otak kan kecil ya, cuma 2% berat badan. Tapi rakus banget energinya. Iya, itu dia. Makai 20-30% kalori sama oksigen yang kita hirup. Isinya ada sekitar 86 miliar neuron yang kerja terus. Gila ya. Kompleks banget. Dan di dalam jaringan itu ada area-area kunci buat memori sama fungsi kognitif. Dua yang paling sering dibahas kalau soal memori itu hipokampus sama korteks prefrontal atau PFC. Hipokampus itu yang kayak gimana? Hipokampus itu letaknya di bagian dalam lobus temporal. Sering dianggap gerbang buat memori jangka panjang. Kalau hipokampus kita nggak oke, ya kita susah bikin ingatan baru. Makanya bisa lupa tadi sarapan apa, gitu. Ah, oke. Terus kalau korteks prefrontal, PFC? Nah, PFC ini bagian depan otak, kayak CEO-nya otak kita lah. Fungsinya buat ngatur fokus, perencanaan, ambil keputusan, ngontrol impuls, sama penilaian sosial. Penilaian sosial? Maksudnya? Di buku ini ada cerita soal Joel. Dia kecelakaan, PFC-nya rusak. Akibatnya, dia jadi kayak nggak punya filter sosial, sering ngomong nyelekit atau nggak pantas tanpa sadar. Ya ampun. Nah, itu contoh nyata gimana rusaknya PFC bisa mengubah drastis penilaian sama perilaku sosial.
Itu contoh gimana masalah terlihat dalam interaksi kita sehari-hari. Oke, menarik banget. Nah, disinilah kita masuk ke inti pemahaman dari memory rescue ini ya. Dr. Amen ngenalin model yang ngebantu banget buat ngenalin ancaman ke otak kita. Namanya Bright Minds. Betul. Ini bukan cuma daftar biasa ya, tapi kayak kerangka kerja gitu buat ngenalin 11 kategori utama faktor resiko yang bisa nyolong memori kita. Jadi kita bisa lihat berbagai wajah atau bentuk dari masalah memori ini. Tepat sekali. Bright Minds ini akronim. Jadi tiap huruf itu mewakili satu kategori resiko. Kita sebutin ya. Boleh. B itu blood flow, aliran darah. R itu retirement aging, pensiun atau penuaan, tapi lebih ke perubahan gaya hidup sama tantangan mental pas fase itu ya. Oke. I itu inflammation, peradangan. G itu genetics, genetika, tapi ingat ya, ini bukan takdir. Nah, itu penting. Lanjut. H itu head trauma, cedera kepala, bahkan yang ringan atau udah lama kejadiannya. T itu toxins, racun, dari lingkungan, makanan, produk sehari-hari. Wah, banyak juga ya. Masih ada. B itu blood flow, aliran darah. M itu mental health, kesehatan mental, kayak depresi, ADHD, PTSD. A itu immunity infection, masalah imunitas atau infeksi, termasuk penyakit autoimun, Lyme. N itu neurohormone deficiencies, kekurangan neurohormon, kayak tiroid, DHA, testosteron, estrogen. D itu diabesity, ini kombinasi bahaya diabetes sama obesitas. Diabesity, baru dengar istilahnya. Iya, karena seringkali muncul barengan dan efeknya sinergis negatif ke otak. Terakhir, S itu sleep issues, masalah tidur, kayak insomnia atau sleep apnea. Lengkap banget ya daftarnya. Nah, tahu faktor mana aja dari daftar ini yang mungkin relevan sama kondisi Anda, itu langkah pertama yang penting banget buat bisa ambil tindakan. Oke, mari kita coba dalami beberapa faktor kunci ini deh, yang mungkin sering kita anggap remeh. Mulai dari B ya, blood flow, aliran darah. Buku ini kan bilang berdasarkan temuan SPECT scan. Iya. Aliran darah rendah ke otak itu prediktor nomor 1 masalah memori sama Alzheimer nanti. Ini salah satu cara paling jelas buat melihat potensi masalah ya berarti. Benar sekali. Otak kita itu sangat bergantung sama pasokan darah yang kaya oksigen dan nutrisi. Kalau alirannya nggak lancar ya performanya turun. Apa aja sih yang biasanya ganggu aliran darah ini? Ya, penyakit jantung jelas. Terus tekanan darah tinggi atau hipertensi. Apalagi kalau kejadiannya pas usia parubaya, itu ningkatin resiko masalah kognitif pas tua nanti. Terus gaya hidup juga ya? Banget. Kurang gerak atau gaya hidup sedentari. Olahraga teratur itu penting banget. Salah satunya karena bisa ningkatin produksi nitric oxide. Itu molekul yang bantu jaga pembuluh darah kita tetap lentur dan sehat. Di buku ada anekdot lucu tuh. Ya laim shi. Hahaha, iya. Itu frasa Lebanon ya, artinya ayo cepat atau ayo jalan. Pesannya simpel tapi kuat. Makin cepat langgah kita seiring nambahnya usia, biasanya makin panjang umur dan makin tajam juga pikiran kita. Mencerminkan pentingnya jaga kesehatan jantung buat otak ya. Betul. Bahkan ada tes simple di rumah, static balance test. Coba aja, berdiri satu kaki, terus tutup mata. Oke, terus? Nah, tahan berapa lama? Kemampuan jaga keseimbangan ini kan sebagian diatur sama otak kecil atau cerebellum, yang juga sensitif sama aliran darah. Kalau susah jaga keseimbangan, itu bisa jadi indikasi ada masalah aliran darah. Wah, simple tapi bisa jadi penanda ya. Solusinya berarti? Ya, olahraga teratur tadi, diet yang sehat buat jantung. Beberapa studi juga nyebutin ginkgo biloba mungkin bisa bantu. Tapi ya tentu perlu riset lebih lanjut sama konsultasi dokter dulu ya. Oke, lanjut ke T ya, toxins atau racun. Ini nih yang kayaknya suka nggak kita sadari di kehidupan sehari-hari. Iya, banyak yang tersembunyi. Buku ini kan jelasin gimana paparan racun dari makanan, air, udara, bahkan produk perawatan diri bisa ngerusak otak. Katanya kalau di SPECT scan, paparan racun sering nunjukin pola aktivitas otak yang nggak rata atau bergelombang, disebut scalping. Betul, scalping. Itu artinya apa sih pola scalping itu secara fungsi otaknya? Kok bisa bergelombang gitu? Pertanyaan bagus. Pola scalping itu intinya nunjukin aktivitas otak yang nggak konsisten. Kayak ada area-area yang redup atau nggak nyala seoptimal seharusnya. Bayangin lampu yang kedap-kedip, nggak nyala terang terus. Oh. Nah, itu tanda visual di scan kalau fungsi otak mungkin keganggu. Seringnya dikaitin sama paparan zat yang bahaya buat sel saraf otak atau pembuluh darah otak. Jadi,
Itu cara lain masalah terlihat melalui pemindaian. Dan sumbernya bisa dari mana aja ya ternyata? Betul banget. Buku ini nyebut beberapa yang umum. Alkohol misalnya. Studi nunjukin alkohol bisa nurunin aliran darah ke area penting kayak hipokampus. Waduh, Ganja juga, menurut studi yang dikutip, katanya bisa nurunin aliran darah otak secara keseluruhan. Terus racun lingkungan. Logam berat, pestisida kayak glifosat yang banyak dipakai itu, herbisida, polusi udara. produk perawatan diri juga disebut ya? Iya, bahkan itu. Bisa ada bahan kimia yang ganggu hormon atau sifatnya neurotoksik. Makanya disaranin cek bahan pakai database SkinDeep dari IWG itu. Terus jamur atau mold di rumah atau kantor juga bisa jadi masalah serius. Kayak kasusnya Dave Asprey ya? Nah, iya. Belum lagi plastik kayak BPA. Intinya, kita perlu lebih sadar sama kritis sama apa yang masuk ke badan dan lingkungan kita. Jadi kuncinya lebih aware gitu ya? Iya, baca label, pilih organik kalau bisa, pakai filter air dan udara, batasi alkohol, pilih produk yang lebih alami. Itu langkah-langkah praktisnya. Bener-bener buka mata ya gimana lingkungan kita tuh ngaruh langsung ke otak, bukan cuma ke fisik aja. Oke, kita pindah ke S, sleep issues, masalah tidur. Banyak nih kayaknya yang nyepelein kurang tidur. Paling cuma capek besoknya gitu kan? Nah, padahal dampaknya jauh lebih dalam dari sekedar capek atau ngantuk. Gimana tuh? Tidur itu bukan cuma istirahat pasif. Pas kita tidur lelap, otak kita tuh bersih-bersih. Ada sistem namanya sistem glimfatik. Glimfatik. Iya, bayangin aja kayak petugas kebersihan malam buat otak kita. Sistem ini buang sisa metabolisme sama protein beracun yang numpuk pas kita melek. Termasuk protein beta-amiloid yang sering dikaitin sama Alzheimer itu. Wow. Jadi kalau kurang tidur, secara harfiah, sampah numpuk di otak kita gitu? Kurang lebih gitu. Gambaran yang kuat kan? Kalau kita nggak dapat tidur cukup dan berkualitas terus-terusan, proses bersih-bersih ini nggak optimal. Terus akibatnya? Ya, sampah metabolik numpuk, ningkatin peradangan, dan sering waktu bisa ngerusak sel-sel otak. Kondisi kayak insomnia kronis, atau yang sering nggak ketahuan, sleep apnea. Sleep apnea itu yang henti napas pas tidur ya? Betul, itu bahaya banget karena bikin kadar oksigen darah turun naik sepanjang malam. Otak jadi kayak kelaparan oksigen. Di buku ada kasus CEO namanya Kyle. Fungsi kognitifnya, memori, fokusnya, itu membaik drastis setelah dia ketahuan punya sleep apnea, terus diobatin. Wah, jadi itu contoh nyata gimana mengatasi masalah tidur bisa memulihkan fungsi kognitif ya? Persis, itu menunjukkan betapa pentingnya tidur yang benar. Jadi, apa nih yang bisa kita lakuin buat ngelindungin petugas kebersihan otak kita ini? Kuncinya, ya jadiin tidur prioritas, bikin rutinitas tidur yang konsisten, yang nenangin, hindari layar gadget minimal sejam sebelum tidur, soalnya cahaya birunya ganggu produksi melatonin. Kafein, alkohol gitu ngaruh juga kan? Ngaruh banget. Batasi, terutama sore sama malam. Ciptain kamar tidur yang gelap, sejuk, tenang. Ada yang cocok pakai aromaterapi lavender buat rileks. Kalau curiga sleep apnea gimana? Nah, kalau ada gejala kayak ngorok keras, sering kebangun, capek terus pas siang padahal tidurnya lama, penting banget buat ke dokter. Jangan didiemin. Suplemen kayak melatonin mungkin bantu buat sebagian orang, tapi ya baiknya diskusi dulu sama dokter. Oke, dengar semua potensi risiko ini, aliran darah, racun, kurang tidur, mungkin bisa bikin agak, ngeri ya. Bisa jadi awalnya. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi penuh harapan di buku Memory Rescue ini. Pesan utamanya itu bukan bikin takut, tapi justru ngasih kekuatan. Penurunan memori itu bukan sesuatu yang harus kita pasrahin aja. Sama sekali enggak. Buku ini penuh banget sama kisah-kisah inspiratif soal pemulihan. Ada cerita Steve, CEO yang risiko genetik Alzheimer-nya tinggi banget, punya 2 salinan gen APOE4. Wah, itu risiko tinggi ya? Iya. Spek scan awalnya nunjukin pola aliran darah yang, mengkhawatirkan lah. Tapi dia komitmen jalanin program yang ngargetin faktor resiko Bright Minds dia. Setahun kemudian, scan otaknya nunjukin perbaikan luar biasa. Keren banget. Ada lagi? Ada juga Sherman. Scan otaknya awalnya mirip banget sama penderita Alzheimer. Tapi kondisinya membaik signifikan setelah dia ubah gaya hidup drastis. Berhenti minum alkohol, diet sehat, ngelola kadar zat besi dia yang tinggi. Kisah-kisah ini benar-benar nunjukin kekuatan epigenetika itu ya. Konsep kalau gaya hidup kita bisa ngubah ekspresi gen kita. Persis.
Epigenetika itu ilmu yang pelajarin gimana perilaku sama lingkungan kita bisa bikin perubahan yang ngaruh ke cara kerja gen kita tanpa ngubah DNA-nya loh ya. Jadi gen itu kayak hardware, gaya hidup software-nya gitu. Bisa dibilang gitu. Apa yang kita makan, seberapa banyak kita gerak, gimana kita ngelola stres, kualitas tidur, paparan racun, itu semua program yang nentuin gen mana yang nyala atau mati. Jadi meskipun ada risiko genetik kayak APOE4 tadi, Tindakan kita sehari-hari itu punya kekuatan besar buat ngurangin risiko itu. Gen itu bukan takdir kaku, kita punya kendali yang lumayan besar. nah ini sekaligus nekenin pentingnya tahu kondisi awal kita ya. Asesmen atau penilaian jadi penting banget. Gimana caranya kita bisa dapat gambaran gimana sih kondisi otak kita sekarang? Buku ini nyaranin pendekatan yang multi-aspek. Pertama, tes kognitif. Ada macam-macam tes, termasuk yang online, kayak web neuro yang disebut di buku itu. Fungsinya buat apa tes kognitif? Buat ngasih penilaian objektif soal fungsi otak kita, memori, perhatian, kecepatan mikir, fungsi eksekutif, terus dibandingin sama kelompok usia kita. Kalau skornya di bawah rata-rata di area tertentu, itu bisa jadi indikasi awal ada yang perlu dicek lebih lanjut. Oke, selain tes fungsi kognitif, apa lagi? Cek darah yang komprehensif. Ini penting banget buat ngenalin faktor resiko bright minds mana yang mungkin ada di kita. Buku ini nyaranin serangkaian tes lab spesifik lebih dari cek standar biasa. Contohnya apa aja tuh tesnya? Misalnya, cek kadar homocysteine sama C-reactive protein, HSCRP, buat lihat peradangan. Ukur kadar vitamin D, itu penting buat otak. Cek omega-3 indeks buat lihat rasio asam lemak kita. Hormon juga ya? Iya, evaluasi fungsi tiroid lengkap, bukan cuma TSA. Cek juga hormon penting kayak DHE, testosteron, baik pria maupun wanita. Sama penanda kunci buat metabolisme gula darah kayak HbA1c sama insulin puasa, buat deteksi dini masalah diabesiti. Jadi tahu angka-angka ini ngasih data konkret ya buat perbaikan. Betul. Jadi kita tahu area mana yang perlu jadi fokus. Oke, jadi setelah kita dalemi semua ini ya, apa nih intisari utama yang perlu Anda bawa pulang dari obrolan kita? Pertama, masalah memori itu kompleks. Penyebabnya bisa macam-macam. Dan kerangka Bright Minds tadi ngebantu kita buat metain itu. Betul. Kedua, penurunan kognitif itu bukan takdir seiring usia nambah. Gaya hidup kita perannya gede banget. Penting banget ini. Ketiga, pengetahuan itu kekuatan. Paham gimana masalah itu kelihatan, gejalanya, hasil tesnya, faktor risikonya, itu ngasih kita kemampuan buat bertindak proaktif. Nggak nunggu sampai parah. Dan keempat, yang paling bikin semangat, perbaikan itu sangat mungkin terjadi. Asal pendekatannya tepat dan komprehensif. Selalu ada harapan. Jadi ingat ya, ngerawat otak Anda itu mungkin investasi paling penting buat kualitas hidup Anda nanti. Jangan nunggu sampai masalahnya udah jelas banget ganggu hidup sehari-hari. Mulai aja langkah kecil tapi konsisten dari sekarang. Nah, ini ngarah ke satu pertanyaan penting nih buat refleksi Anda semua. Otak kita ini kan organ yang ngatur seluruh hidup kita ya. Pikiran, perasaan, tindakan, ingatan. Tapi kenapa ya seringkali dia jadi organ terakhir yang kita perhatiin kesehatannya? Nggak kayak jantung, kulit, atau bahkan pencernaan. Bener juga ya. Nah, berdasarkan yang udah kita obrolin hari ini, apa sih satu perubahan kecil, satu langkah konkret aja yang bisa Anda mulai hari ini juga buat jadi pembela terbaik bagi kesehatan otak Anda sendiri di masa depan?